Halo sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam sukses buat semuanya guys tentunya. Oke sobatku, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang saya alami hingga bisa mempertahankan warung sembako saya hingga saat ini guys ya. Jadi saya bercerita sedikit ya guys ya. Dari awal saya buka sembako itu, ukuran warung sembako saya itu kecil guys ya. Hanya ukuran 4 kali 5 meter saja guys ya. Ya alhamdulillah saat ini sudah saya tambah ke belakang 5 meter ya guys ya. Jadi video kali ini hanya untuk motivasi para sobat-sobat kebun semuanya. Jadi yang saya lakukan itu adalah untuk mempertahankan warung sembako saya itu, saya melakukan prinsip ATM guys ya. Apa itu ATM? Yaitu saya amati, saya tiru, dan saya modifikasi untuk di warung sembako saya guys. Banyak tuh di luar sana saya lihat gimana sih mereka mempertahankan warung sembakonya bisa berkembang ya guys, dan bisa bertahan ya guys ya. Jadi saya amati apakah dari segi pelayanan, apakah dari segi stok barang, apakah dari segi penerangan ya guys ya. Itu saya amati guys ya. Lalu saya terapkan di warung sembako saya guys. Jadi untuk mempertahankan warung sembako kita di dalam persaingan yang begitu banyak ya guys ya. Jadi kalau kita sudah dapat poinnya, jadi kita bisa terapkan di warung sembako kita dari segi pelayanan, dari harga barang, dari stok barang, dan masalah penerangan lampu tentunya untuk di warung sembako kita guys, seperti itu guys ya. Terus poin yang kedua itu ialah mengikuti mode zaman guys ya. Mengikuti mode zaman itu, kita kan sekarang ini sudah bisa ada aplikasi di Android itu kan ada tuh, seperti transaksi token, voucher listrik, voucher pulsa, terus pengiriman uang, transfer bank, kan itu bisa. Kalau saya di sini itu kalau mau kirim transfer bank itu memakai aplikasi Dana guys ya. Jadi mempermudah bagi pelanggan itu untuk mentransfer uang atau kirim uang seperti itu. Jangan bilang nggak bisa ya guys ya. Dulu saya juga tuh seperti itu, nggak bisa juga tuh mau pembayaran lewat aplikasi. Tapi alhamdulillah bisa, demi sedikit kita mau belajar tuh pasti bisa kita lakuin untuk pembayaran dari HP Android guys, seperti itu guys ya. Ya untuk supaya pelanggan yang datang untuk menanyain apakah ada penjualan pulsa atau token atau pembayaran listrik, pembayaran voucher atau pengiriman uang kan sudah kita sediakan. Jadi mempermudah bagi pelanggan. Jadi agar warung sembako kita itu tidak hanya warung sembako saja yang kita jual untuk kebutuhan masyarakat. Seperti itu guys. Pasti Anda bisa lakukan. Yang ketiga itu ialah update harga. Update harga itu kita jangan mempertahankan harga yang sering naik turun guys ya. Contohnya seperti telur guys ya. Jadi telur umpamanya kita kulakan di hari Senin, kita dapat harga itu 30.000. Jadi keesokan harinya ke hari Rabu kita mendapat harga kulakan itu turun nih guys ya, menjadi 28.000. Ya, otomatis harga yang kita jualkan harus turun tuh. Jadi jangan kekeh, jangan ngotot untuk mempertahankan harga hari ini yang kita jual. Karena kita kalau mempertahankan harga masih kekeh, masih ngotot mempertahankan harga, itu akan berdampak buruk dan pastinya akan dijauhi oleh pelanggan. Jadi ikutilah update harga terbaru, walaupun kita turun, kita ikut turun. Sewaktu dia harga naik, kita ikut naik, seperti itu. Jangan kita waktu harga turun kita kekeh gak mau nurunin, sewaktu harga itu naik kita langsung tuh pride ikut harga naik, seperti itu bisa. Itu berdampak buruk bagi warung sembako kita, pasti rugi dong.
kalau harga tersebut kita jual? Ya enggak. Karena dengan beriringan waktu, setelah seminggu kemudian harga kulaan telur kita naik menjadi 32.000 seumpama itu ya. Jadi otomatis kita harus mengikuti harga pasaran, mengikuti update harga terbaru. Jadi itulah bisa menutupi yang turun saat itu ya guys. Jangan kekeh, jangan ngotot yang mempertahankan harga itu. Tetap ikut harga update. Itulah untuk kita bisa bertahan di warung sembako kita. Terus poin yang keempat, jangan sering tutup toko. Itu akan berdampak buruk di warung untuk usaha kita. Seumpamanya gini ya, ada si A mau berbelanja, umpamanya dia mau beli gula ya guys. Si A itu melewati beberapa toko untuk berbelanja ke tempat kita, nyatanya toko kita tutup. Apa nggak kecewa tuh? Jadi jangan sampai toko kita itu sering tutup. Itu berdampak dengan warung sembako kita. Terkecuali kita ada keperluan, ada urusan, ya wajar kita tutup toko seperti itu ya. Jadi saya anjurkan jangan sering tutup toko. Itu akan berdampak buruk untuk warung sembako kita ya guys ya. Dan poin yang kelima ya sobatku, tambah jam operasional. Tambah jam operasional itu ialah membuka lebih awal warung sembako kita. Seumpamanya kita biasanya buka warung itu siang guys ya. Karena mayoritas kebanyakan yang khususnya aktivitas kan sudah, kebanyakan aktivitas kan sudah dimulai dari awal tuh, dari pagi. Jadi usahakan buka warung sembako itu ya setidaknya jam 6 atau jam setengah 6. Karena para ibu-ibu biasanya berbelanja untuk keperluan di dapur seperti itu. Dan aktivitas lain kan banyak membutuhkan barang-barang kebutuhan mereka di pagi hari. Jangan kita buka itu jam 8, jam 9, itu jangan guys ya. Itu berdampak buruk juga untuk warung sembako kita. Dan kita tambah jam operasional malam. Jam operasional malam itu ya semampunya kita, ya jangan terlalu awal. Ya setidaknya kalau kita kuat ya jam 10 atau jam 11 atau jam 12 kalau mata kita kuat. Itu berdampak baik juga ya. Jadi warung kita tuh bisa dikenal orang, oh di sono tuh warung sembakonya si A masih buka, pasti mereka datang. Itulah caranya guys ya, agar berdampak baik di warung sembako kita itu. Terus yang keenam guys ya, stok barang ya guys ya. Jangan sampai stok barang itu kita habis. Sebagai contohnya, si A mau beli sampo, tapi nyatanya si A itu berbelanja ke tempat kita itu, sampo kita nggak ada, ya pasti kecewa dong. Maka stok barang itu harus terjaga, jangan sampai habis, karena stok barang itu sangat berpengaruh untuk warung usaha kita. Jangan sampai stok yang kita sediakan itu tuh habis dan mengecewakan pelanggan. Dan yang ketujuh itu ialah jangan memberi sekat di depan, seperti kita memberi sekat seperti meja yang memperhambat para konsumen untuk masuk berbelanja di warung sembako kita. Jangan sampai ya. Karena kita kalau menyekat di warung kita untuk memperhambat jalannya masuk, mempermudah para konsumen untuk memilih barang, itu jangan ya guys. Biarkan los di depannya. Jadi para pelanggan itu leluasa memilih barang-barang yang dibutuhkannya. Jadi situasi biar rame gimana pun di warung sembako kita itu mempermudah mereka untuk berbelanja. Jangan sampai mereka itu menunggu lama, sampai mereka itu ya sampai jenuh ya, ujung-ujungnya kabur guys, minggat dari warung sembako kita. Jadi jangan menyekat di bagian depan warung kita itu, memberi sekatan yang memperhambat
para konsumen untuk berbelanja di warung sembako kita dan memilah-milih barang kita. Seperti itu guys ya. Jangan lakukan seperti itu. Dan yang kedelapan itu ialah pelayanan ya guys ya. Pelayanan itu kita harus memberikan pelayanan yang paling spesial atau gimana pun. Jangan pilih kasih antara anak kecil, dewasa, dan orang tua. Jangan guys ya. Itu harus kita samakan. Dan memberikan pelayanan itu dengan senyum, ramah. Bila perlu kita ajak bicara, ajak ngobrol. Seperti kita sudah kenal sama mereka, seperti itu guys ya. Jangan beri muka masam atau muka kecut kepada para pelanggan. Itu pasti ya guys ya. Pasti mereka kapok untuk berbelanja di warung sembako kita. Berikanlah senyuman, berikanlah keramah tamahan untuk melayani mereka yang berbelanja di warung sembako kita ya guys ya. Itulah sobatku beberapa poin cara saya untuk mempertahankan warung sembako saya hingga saat ini, dari mulai buka sampai alhamdulillah sudah berkembang seperti ini. Alhamdulillah saya bersyukur guys ya. Kalau Anda tidak berkenan dengan video ini, silahkan ya guys ya, beri kritik, beri saran di kolom komentar agar saya bisa meriset, memodifikasi warung sembako saya hingga menjadi lebih baik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan yang berkunjung di warung sembako saya guys ya. Doa terbaik buat rekan-rekan semuanya. Salam sukses. Semoga usahanya lancar, semoga urusannya lancar ya guys ya. Hanya itu yang bisa saya doakan. Di video ini bukan bermaksud untuk menggurui para rekan-rekan semuanya. Di video ini hanya berbagi pengalaman yang saya alami saat ini ya, agar usaha saya, warung sembako saya bisa bersaing dengan para pesaing-pesaing usaha warung sembako tentunya guys ya. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Bye.